Gawat, pernyataan Amin Rais dan Rocky Gerung bikin gemetaran. Jokowi bisa terkejut. Tak takut dipenjara, tokoh reformasi Amin Rais blak-blakan mengatakan bahwa rezim Joko Widodo terjangkit penyakit nihilisme. Hal tersebut diungkap mantan Ketua MPR RI ini dalam kanal YouTube-nya Amin Rais Official. Amin Rais membeberkan bahwa ia miris melihat perilaku politik rezim Jokowi yang benci pada oposisi dan sering menabrak peraturan perundang-undangan. Saya juga khawatir, jangan-jangan Pak Lurah dan para penghubungnya mengidap penyakit yang dalam bahasa politik dinamakan nihilisme politik. Pendiri Partai Umat ini pun membeberkan pandangannya soal nihilisme, di mana semua aturan dapat ditabrak. Ia pun menduga bahwa Jokowi dan oknum-oknum di pemerintahannya sedang melakukan hal tersebut. Jadi, saya khawatir, jangan-jangan ada oknum-oknum, mungkin juga Pak Lurah, tak sadar bahwa yang sedang dikembangkan itu adalah semua bisa ditabrak, semua bisa dihabisi, semua bisa berantakan dan diratakan. Semua bisa dipaksakan untuk ikut kekemauan pemerintah, tegas Amin Rais. Nihilisme tersebut sebenarnya lebih sering dialami oleh rakyat yang merasa tersudut, sehingga akhirnya melabrak aturan. Maka nihilisme ini sering juga disebut anarko-nihilisme. Namun, Amin Rais menjelaskan, jika nihilisme ini hanya dialami oleh rakyat yang lemah, maka setidaknya potensi dan dampaknya dapat diantisipasi. Nah, repotnya, sekarang bayangkan kalau negara yang sedang berkuasa itu juga diam-diam, bukan tidak disadari, sesungguhnya mengembangkan gejala-gejala atau penyakit anarko-nihilisme. Jika hal tersebut terjadi, maka sudah pasti keutuhan bangsa dan negara akan hancur. Jika kalau sebuah rezim yang berkuasa itu kejangkitan anarko-nihilisme tadi, maka seluruh aturan moral, etika, undang-undang dasar, undang-undang, aturan-aturan bernegara lain, itu bisa digasak total. Oleh sebab itu, pendiri PAN ini lantas menekankan kepada Jokowi soal pentingnya kendali moral dan ideologi dalam pemerintahan. Pak Jokowi, Pak Lurah, saya memang ingin menggarisbawahi kalau kita tidak ada lagi kendali moral, kendali ideologi, kendali politik, sosial, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Karena kita tidak sadar telah merusak mencebur kepada anarko-nihilisme tadi. Maka sesungguhnya lantas semua boleh jalan terus, jelas Amin Rais. Contoh nyata yang merugikan yang akan jalan terus jika pemerintah mengidap nihilisme, di antaranya yaitu pembakaran hutan, illegal logging, memindahkan SDA ke negeri asing, adu domba umat Islam, adu domba antar bangsa dan kebohongan. Tak hanya Amin Rais, Rocky Gerung pun membuat geger. Pasalnya, beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo berencana akan membuat Badan Riset dan Inovasi Nasional yang disingkat BRIN, berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Hal itu membuat perhatian publik. Bahkan, Rocky Gerung pun turut mengomentari Jokowi berencana membuat BRIN tersebut. Rocky Gerung mengatakan bahwa hal itu mengingatkan dia kepada Adolf Hitler, seorang diktator Jerman yang berpaham ideologi fasisme. Kata Rocky, Hitler dulu juga menggunakan riset demi membuktikan keunggulan bangsa Jerman yang memang jadi cita-cita ideologinya. Ini kalau sudah begini, saya ingat proyek Hitler, ujarnya dalam wawancara bersama Hersu Beno. Hitler juga bikin badan riset untuk memastikan ideologi fasisme itu, ideologi keunggulan ras Arya itu, harus dibuktikan di laboratorium-laboratorium. Itu dulu menghasilkan proyek Eugen, gen baru yang dianggap lebih mulia. Menurut penilaian Rocky, arah kebijakan Jokowi terkait BRIN nampak mirip dengan apa yang dilakukan oleh Hitler dulu, yang berpolitik untuk memurnikan bangsa Jerman.
Hanya saja, Rocky mempertanyakan apa yang sedang ingin dimurnikan oleh pemerintahan Jokowi. Hal yang sama juga berlaku sekarang. Kalau dulu Hitler melakukan itu untuk memastikan bahwa yang dia sedang kerjakan adalah politik untuk memurnikan bangsa Jerman. Nah, kita nggak tahu sekarang ini mau memurnikan apa. Kalau ideologi menuntun metodologi, kan tidak mungkin satu riset metodologi. Riset akademis memerlukan paradigma ideologi. Di mana-mana ada kebebasan untuk melakukan penelitian dan arah penelitian itu ditentukan oleh fakta-fakta di laboratorium, bukan fakta-fakta di partai politik, sambungnya. Rocky lantas mencurigai bahwa rencana pemerintahan Jokowi soal BRIN ini sebenarnya berkaitan dengan uang. Karena itu, satu-satunya keterangan kita adalah memang ada uang besar di situ dalam bidang riset yang harusnya dikendalikan. Nah, pengendalian itu yang bermasalah karena dia kendalikan oleh partai politik. Jadi, selalu ada bias kebijakan yang kita intip dari awal itu pasti medan korupsi. Oleh karena itu, netizen angkat bicara. Tagar #tolak Jokowi 3 periode trending. Kerja, tapi bikin bangkrut. Tagar tolak Jokowi 3 periode trending di media sosial Twitter Senin 12 April. Hingga sekira pukul 12.34 waktu Indonesia Barat, hashtag tersebut sudah diupdate sebanyak 11.700 kali. Dalam berbagai cuitan, netizen mengungkapkan berbagai alasan menolak Presiden Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk ketiga kalinya. Gaya-gayaan, bikin istilah-istilah biar nampak kekinian, Silicon Valley, Industri 4.0, Unicorn, apalah, gua males nyebutnya semua. Tapi otak nggak di-upgrade. Kerja, tapi bikin bangkrut negara. Hutang membengkak, hasil kerja, tapi mangkrak. Penolakan Jokowi 3 periode juga disampaikan sambil mengkritik investasi yang kurang berpihak kepada masyarakat. Investasi yang katanya membawa kebaikan, ternyata kami harus terusir, diracuni. Dan ini adalah penjajahan gaya modern dan sudah berlangsung belasan tahun. Padahal hanya 1 jam dari ibu kota, PT Gunung Raja Paksi, tulis akun @suryais 1982. Netizen lainnya mengungkapkan alasan menolak Jokowi 3 periode lantaran Jokowi Islamofobia dan seringkali membahas penceramah radikal. Islamofobia itu pasti banget ngomongin penceramah radikal, tapi akhlak lebih liar dari biawak kelas kampung. Sementara ada juga yang menolak Jokowi 3 periode dengan menuliskan sebuah hadis. Seorang penguasa yang berkuasa terhadap rakyatnya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya itu. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana menurut pendapat Anda?